Baik, perkenalan. Nama saya Dwi Erma Kustiani. Saya bertugas di SD Negeri 6 Batur. Ada lagi yang ingin diketahui? Tidak, ke? Cukup, ke? Dalam? Suami 1, anaknya 2. Oke. Ada lagi? Tidak, ke? Nomor sepatu. Oh, sepertinya Bumi setelah ini mau memberi hadiah kepada saya. Terima kasih sebelumnya Ibu Umi. Oke. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang asesmen di kurikulum Merdeka. Sebenarnya di sini saya hanya sebagai penyambung lidah dari materi yang sudah kami dapatkan dahulu. Mohon izin ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mengoreksi apabila nanti dalam penyampaiannya kurang jelas, kurang pelan, atau bahkan terlalu pelan. Sebelum masuk ke asesmen, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri dulu. Kita bernyanyi ria. Agar kita tambah semangat. Nyanyinya boten angel, nyanyinya 1 ditambah 1 sama dengan 2, tapi menggunakan gerakan 1 ditambah 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ditambah 8 sama dengan 16. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Siap ya? Dengan gerakan. Yuk. Siap? 1, 2, 3 sambil bernyanyi yang keras, Yuk. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Untuk asesmen kurikulum Merdeka, sebelum masuk itu saya ingin bertanya dahulu kepada Bapak Ibu. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata-kata asesmen? Penilaian. Kemudian nggak bisa. Bisa dibantu Ibu Nur? Ya. Sekarang apa bedanya asesmen dan penilaian? Apa bedanya asesmen dan penilaian? Ya, silakan. Ada yang mau menjawab atau perlu lempar bola lagi kayak kemarin? Kok marahin deg-degan? Ada? Apa bedanya asesmen dan penilaian? Tidak ada yang menjawab. Lempar bola, Bu Nur. Bolanya masih apa tidak, Bu Nur? Bolanya sudah dibuang, katanya takut dilempar lagi. Oh begitu,
Kita buat bola lagi saja. Baik, terima kasih sarannya Ibu Nur. Kita buat bola lagi. Oh, Bu Lulu, ya siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Lulu sebelumnya. Beda dari perkenalkan, saya Lulu Susanti dari SD 2 Batul. Beda dari asesmen dan penilaian adalah kalau asesmen itu pada proses dan hasil belajar. Kalau penilaian itu ditekankan pada hasil belajar. Tepuk tangan untuk Ibu Lulu. Bagaimana yang lain? Ya. Asesmen. Oh, ada di mana? Ini kita karepe kalih pawangi. Oke. Nah, perbedaan asesmen dan penilaian tadi dari Ibu Lulu. Kalau asesmen itu menekankan pada sebuah proses, kita melihat prosesnya. Kalau penilaian tadi dari Ibu Lulu menekankan kepada hasil. Nah, dalam pembelajaran kurikulum merdeka, pembelajaran dalam kurikulum merdeka, kita akan lebih dekat dengan dan familiar dengan kata asesmen. Jadi kita menggunakannya istilah asesmen. Sedangkan istilah penilaian itu biasanya digunakan dalam bahasa peraturan atau regulasi. Kemudian istilah asesmen digunakan dalam buku panduan pembelajaran. Istilah penilaian digunakan dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Nah, kemudian nanti diharapkan Bapak Ibu bisa menyusun asesmen. Dalam pelatihan ini nanti Bapak Ibu diharapkan paham apa itu konsep asesmen dan paham kemudian bisa untuk menyusun asesmen, baik itu asesmen, ada berapa ya asesmen? Iya, ternyata sudah pinter semua Bu Nur. Ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen merupakan proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk kebutuhan belajar, perkembangan pencapaian hasil belajar peserta didik. Berarti ada berapa itu? Dari pengertian itu asesmen fungsinya untuk berapa? Untuk apa? 1. Iya, kebutuhan hasil belajar. Kemudian perkembangan. Yang ketiga, pencapaian hasil belajar. Jadi ada 3 yang ditekankan atau 3 fungsi dari asesmen dalam kurikulum merdeka. Yang pertama untuk kebutuhan belajar, yang kedua untuk perkembangan peserta didik mengetahui perkembangan, yang ketiga adalah untuk melihat pencapaian hasil belajar peserta didik. Setelah itu, ketika kita merencanakan asesmen kurikulum merdeka baik formatif dan sumatif, peserta didik itu perlu mengidentifikasi bentuk asesmen yang dapat mengungkapkan ketiga target di atas. Jadi asesmen itu 3-3-nya yang itu harus bisa diungkapkan. Nah, sekarang asesmen ada 2 tadi. Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sekarang saya tanya, asesmen formatif dan sumatif itu bedanya apa? Ada yang mau menjawab? Apa perlu lempar bola lagi?
Mas Okat, Pak Okat sudah lempar bolanya, sudah alah, mengko bolanya aja mari Mourinho. Deg-degan. Baik, bola tetap digunakan. Apa bedanya formatif dan sumatif? Baik, saya beri contoh seperti ini. Nanti Bapak Ibu menganalisis. Iya. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami apa yang Bu Guru jelaskan? Itu formatif. Nah, kemudian yang terakhir, silahkan kalian setelah kita melakukan pembelajaran, kalian sudah memahami, silahkan kalian kerjakan tugas soal yang dari Bu Guru berikan, kemudian nanti dikumpulkan setelah selesai. Itu sumatif. Nah, berarti apa bedanya formatif dan sumatif? Ibu Indah, silakan. Kalau formatif, asesmen yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Kalau asesmen sumatif, yang dilakukan setelah proses pembelajaran. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain tentang formatif dan sumatif? Bu Nur, silakan lempar. Bu Indah, silakan lempar bolanya. Random saja Bu Indah. Di bawahnya siapa? Bu Dwi. Bu Dwi, monggo. Kalau menurut saya, Ya. asesmen formatif itu untuk mengetahui perkembangan peserta didik pada saat pembelajarannya. Kalau sumatif itu untuk mengetahui hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya, terima kasih. Ya, jadi sudah jelas tadi, kalau asesmen formatif itu dilakukan pada saat kita proses pembelajaran. Contohnya tadi, ketika di tengah-tengah pembelajaran, nah gimana, sudah paham apa yang Bu Guru jelaskan? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah kalian sudah paham tentang langkah-langkah yang tadi dijelaskan? Itu termasuk asesmen formatif. Kalau sumatif berarti asesmen yang dilakukan setelah satu lingkup materi selesai. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah melakukan menganalisis dari CP menuju TP, ya. Jadi CP ke materi, kemudian ada TP-nya, ya kan? Nah, di situ kalau masing-masing TP-nya belum selesai semua, berarti belum ada asesmen sumatif. Oke? Paham ya? Nah, asesmen formatif itu ada 3. Asesmen formatif as learning, for learning, of learning. Nah, asesmen as learning ini digunakan sebagai refleksi proses pembelajaran. Seperti yang Bu Nur kemarin lakukan. Bu Nur pasti menanyakan, gimana nak kalian hari ini pembelajarannya? Apa perasaan kalian pembelajarannya? Apa yang tidak kalian pahami? Apa yang tidak kalian sukai? Itu asesmen as learning. Kemudian asesmen for learning untuk perbaikan proses pembelajaran. Perbaikan setelah dilakukan itu, nanti Bu Nur melakukan perbaikan. Kayak kemarin Bu Nur itu menanyakan apa yang tidak kalian sukai dari pembelajaran ini. Umpel-umpelan Bu temriko, betul? Tidak antri Bu di sana, kesesakan, betul? Berarti Bu Nur di pembelajaran selanjutnya memperbaiki pembelajarannya dengan berarti nanti kelompoknya diberi nomor antrian atau diberi nomor, kamu masuk ke kelompok 2 dulu, kamu masuk ke kelompok 3 dulu, agar tidak uyel-uyelan. Nah, itu termasuk dalam asesmen formatif
for learning. Paham ya Bapak Ibu? Kemudian yang selanjutnya asesmen sumatif. Of berarti kan terhadap. Asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi ini dilakukannya bukan setelah setiap pembelajaran selesai kemudian kita melakukan evaluasi langsung jadi asesmen sumatif, tidak. Jadi setelah satu lingkup materi selesai. Kemarin Bu Nur pakainya berarti cahaya ya Bu Nur. Berarti Bu Nur kemarin hanya 1 TP. Apakah kemarin Bu Nur sudah melaksanakan asesmen sumatif? Belum. Berarti kemarin yang dilakukan Bu Nur terakhir sendiri itu Bu Nur melakukan asesmen formatif. Kenapa? Karena belum mencakup satu lingkup materi, hanya 1 TP. Paham ya Bapak Ibu? Nah, kemudian sekarang dalam kondisi saat ini assessment of learning, tadi assessment of learning sama saja dengan assessment apa? Sumatif. Itu kondisinya lebih berat. Bukan lebih berat, lebih banyak kita menekankan kepada sumatif. Nggih ngomong nggih. Nggih, mesti nek dipikir ku hasil akhirnya ki bocah nyong nilainya kudu dhuwur. Nggih mboten? Kudu mencapai KKM kalau kemarin, kalau sekarang KKTP. Nggih ngomong mboten? Nggih, tanpa memperhatikan assessment for learning dan assessment as learning. Ibaratnya gampangan ini ketika kita sama dengan proses belajar memasak. Kalau saya sama Bu Nur kemarin ketawa saja waktu pelatihan karena kita merasa muda. Ketika memasak itu hasil masakan yang dicicipi berulang kali dengan masakan yang tidak dicicipi, kira-kira enakan sing pundi? Dicicipi berulang kali, apa masaknya langsung bruk terakhir di dahar langsung. Enak yang mana rasanya? Bruk. Nggih nek senior ngono kados utiratna nggih sama Bu Lulu, Bu Tuti kalau masak langsung bruk wis enak ya orang takeran. Nggih mboten? Nggih, tapi kalau bagi kaum muda seperti saya dan Bu Nur, masak ora dicicipi langsung diadepna bojone enak ya Mas? Enak mboten? Enak ngomongin nang ngarepe. Nang burine ora ngerti, rasane ora ngalor ora ngidul. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, sama, logikanya sama seperti itu. Ketika kita mementingkan hasil akhirnya saja tanpa memperdulikan hasil dari assessment for learning dan as learning-nya, maka kita nanti hasil akhirnya juga tidak akan maksimal. Nggih? Jadi diharapkan nanti harapan kurikulum baru ini di kurikulum Merdeka ini assessment of learning-nya bobotnya itu lebih rendah atau assessment for learning dan as learning-nya itu lebih banyak dalam proses pembelajarannya. Contoh, ketika ada pembelajaran kemudian ada anak yang ramai sendiri, tanpa kita memperdulikan, dibiarkan saja, tanpa kita tahu anak-anak itu ramenya kenapa, dibiarkan saja. Respon mau pancen lumrahe bocah ya rame. Terus lumrahe bocah ya orang memperhatikan, tapi memperhatikannya tidak terarah, nggih. Itu dibandingkan dengan kita ramenya kenapa? Rame positif sedang berdiskusi, apa rame sedang bermain sendiri, tidak tertarik dengan pelajaran kita. Nah, di situ ketika dibiarkan secara terus-menerus, kita taunya bagus, kita taunya ngertos, bocah kan kadang enten sing jujur banget, enten sing kuoten. Wah, yang penting tugasnya tak tumpuk nurun kancane ora apa-apa. Ketika kita hanya memperhatikan assessment of learning-nya saja, maka kita lihat nilainya sudah bagus semua. Berarti anak-anak saya sudah pintar.
tanpa mengetahui asesmen for dan as-nya. Nah, nanti di suatu saat ketika diulangi lagi, maka dipastikan anak tersebut kira-kira bisa apa tidak? Tidak bisa. Dan itu menjadi fenomena umum. Nggih napa nggih? Nah, paradigma baru sekarang diharapkan setiap guru itu memperbanyak asesmen formatifnya. Endisnya nih gini ya. Nah, alhamdulillah. Asesmen sumatif ini asesmen for learning dan asesmen as learning itu diharapkan lebih banyak. Sumatif ini nggih, niki yang ini sumatif, ini formatif, ini sumatif. Ini lebih banyak daripada sumatifnya. Jadi logikanya kalau kita di sini prosesnya mepel dicek, gampangannya nggih. Mepel dicek, mepel kita memperhatikan anak, nggih. Ini otomatis assessment of learning atau sumatifnya nanti hasilnya akan meningkat dengan sendirinya tanpa kita bersusah payah untuk remedi begitu. Oke? Paham ya Bapak Ibu? Kemudian, nah ini pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak. Sudah nggih? Saya skip saja. Ini juga mengubah paradigma, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ini jenis dan karakteristik fungsi asesmen. Asesmen as learning ini untuk refleksi proses pembelajaran, kemudian perbaikan, okay? Nah, peserta didik ini diberikan pengalaman belajar untuk perihal penilai diri sendiri dan temannya. Penilaian self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Apakah Bu Nur kemarin sudah melaksanakan penilaian diri? Tadi baru dibahas, okay? Yang sebentar. Nah ini yang panjenengan kerjakan kemarin, ya. Ini termasuk asesmen formatif atau kalau di sini berarti Bu Nur menggunakan asesmen awal pembelajaran di sini. Ini yang kemarin panjenengan kerjakan atau penilaian diri antar teman. Teman saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Teman saya beribadah tepat waktu. Teman saya tidak mengganggu teman saya yang beragama lain. Ini termasuk asesmen formatif. Kemudian ini yang dilakukan Bu Nur kemarin, ya, penilaian diri. Saya dapat berdiskusi dengan baik dalam kelompok, iya apa tidak? Ini termasuk asesmen formatif. Ini rubriknya asesmen formatif jika pada saat kemarin Bu Nur menggunakan diskusi, ya. Diskusi dan apa kemarin? Selain diskusi, yang bisa menggunakan rubrik yang Bu Nur lakukan? Yang di depan? Presentasi, termasuk dalam asesmen. Nah, kemudian saya perhatikan yang di belakang itu jelas apa tidak? Jelas buatan membacanya? Tidak, maka saya berikan link materinya. Silakan diakses. Jadi sudah selesai aksesnya? Sudah terbuka apa belum?
Sudah, monggo coba diakses jadi apa tidak? Coba diketik yang link ini, jadi apa tidak? Satu ONPJ kecil. Jadi, ya. Oh, memang akan akses lagi. Oh iya, bisa. Coba, jadi enggak? Masih minta akses?
Jadi Bapak Ibu, jadi ya, oke. Nah, yang saya lakukan ini termasuk ke dalam asesmen formatif apa sumatif? Asesmen formatif. Kenapa? Karena saya menanyakan yang belakang tadi, apakah bisa melihat dengan jelas apa yang ada di layar proyektor. Kemudian untuk memperjelas lagi, maka saya memberikan link tersebut untuk bisa mengakses. Nah, itu termasuk ke dalam perbaikan dalam pembelajaran, evaluasi seperti itu. Oke? Kemudian, nah, di asesmen, di asesmen itu, di asesmen awal pembelajaran itu ada preferensi gaya belajar dan preferensi kecerdasan. Yang pertama, jenis-jenis gaya belajar auditif, visual, dan kinestetik. Apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin waktu awal pembelajaran ketika pertama kali menjadi muridnya Bu Nur Ngalimah? Apa yang Bapak Ibu isi? Apa yang kemarin Bapak Ibu isi? Asesmen awal pembelajaran tentang apakah kalian suka belajar di luar? Dia kemudian apakah kalian suka belajar dengan bermain, begitu kan? Oke? Nah, apa sih sebenarnya tipe-tipe belajar anak? Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, gaya belajar siswa yang visual. Itu karakteristiknya adalah mengingat apa yang dia lihat daripada yang dia dengar. Ada anak yang seperti itu? Ada. Suka mencoret-coret sesuatu yang terkadang tanpa ada artinya saat di dalam kelas. Lagi diulang senangnya ngorek-ngorek dewek. Gimana? Kemudian pembaca cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada dibacakan. Lah, yang sebenarnya dibacakan. Bu Guru ulang aja sendiri mau nih Bu Guru. Gimana? Itu tipe-tipe anak visual. Kemudian rapi dan teratur, mementingkan penampilan dalam hal pakaian maupun penampilan keseluruhan. Teliti terhadap detail, menggunakan warna dalam pengorganisasian informasi, pengeja yang baik. Dan yang ke-10, lebih memahami gambar dan bagan daripada instruksi tertulis. Itu anak-anak dengan gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditif, lebih cepat menyerap dan mendengarkan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, senang membaca dengan keras, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada. Kemudian bagus dalam berbicara dan bercerita serta berbicara dengan irama yang terpola. Kemudian belajar mendengarkan, pokoknya dia itu mendengarkan yang paling suka. Ada anak yang ketika mendengarkan saja itu sudah paham Bu Guru. Tapi ada anak yang ketika kita ngomong banget, orang muda karpe diselai gambar, diselai bagan. Nggih mboten? Nggih, itu tipe-tipe anak auditif.
bergerak. Ciri-cirinya niku anak-anak yang suka bergerak. Oke? Hiperaktif nanti masuknya ke ABK ya. Terus berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, kemudian suka menggunakan berbagai peralatan dan media. Oke? Nah, kemarin Bapak Ibu masih ingat ketika pertama kali menjadi muridnya Ibu Nur, Bapak Ibu mengerjakan asesmen awal pembelajaran. Hari ini asesmen awal pembelajaran kami bagikan lagi, silahkan dianalisis menurut Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah mengisi asesmen awal pembelajaran itu termasuk ke dalam tipe anak yang gaya belajarnya bagaimana? Apakah gaya belajar yang visual atau auditif atau gaya belajar yang kinestetik? Itu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Ya, sambil melihat yang di depan itu kita belajar kinestetik. Sudah diterima semua asesmen awal pembelajarannya Bapak Ibu? Ya, sudah.